Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hayati Anggiani dengan NIM 230603444. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Landasan Pengelolaan Kependidikan. Yang pertama, di sini saya memilih studi kasus nomor pertama. Sebuah sekolah swasta di kota Cimahi ingin menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal tanpa mengurangi standar akademik nasional. Nah, untuk landasan pengembangan kurikulumnya di sini ada landasan filosofis. Kita kembali kembali pada Pancasila sebagai dasar nilai-nilai bangsa. Dengan pendekatan konstruktivisme, siswa tidak hanya menerima informasi, tapi membangun sendiri pengetahuan dari konteks lokal. Melalui humanisme pendidikan, setiap anak dipandang unik, berhak tumbuh sesuai potensinya. Lalu ada landasan yuridisnya ya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 56 pada tahun 2022. Lalu ada pula panduan dari Profil Pelajar Pancasila. Nah, lalu ada rancangan program pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menerapkan tujuan programnya, yaitu membentuk lulusan berkarakter, kreatif, dan mencintai budaya lokal. Strategi utamanya yang pertama, menghadirkan muatan lokal dan proyek P5 seperti membuat produk tradisional atau menggali cerita rakyat. Lalu ada integrasi MAPAL. Nah, di sini kita integrasikan antara mata pelajaran. Contohnya seperti pembelajaran IPA. Di sini kita memanfaatkan misalnya pupuk daerah atau lokal gitu ya. Lalu melibatkan tokoh budaya setempat agar pembelajaran lebih hidup dan relevan. Lalu melibatkan tokoh budaya setempat agar pembelajaran lebih hidup dan relevan. Tahapannya dimulai dari analisis, kebutuhan, penyusunan kurikulum, pelatihan guru, hingga implementasi dan evaluasi yang berkala. Lalu di sini ada studi kasus yang nomor 2. Sebuah madrasah baru menghadapi tantangan dalam mengolah peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang sangat beragam, termasuk beberapa siswa dengan kebutuhan belajar khusus. Di sini ada landasan holistik psikologis. Berdasarkan teori Maslow, kita sadar siswa tidak hanya belajar jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, dari landasan Piaget dan Vygotsky, kita paham bahwa anak belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Ada landasan sosialnya, kita harus ada pendekatan. Lalu seorang guru itu harus adil dan tanpa adanya diskriminasi. Lalu ketiga ada sistem layanan holistik. Nah, kita harus menyediakan layanan umum. Lalu kita harus mengadakan bimbingan dan konseling. Lalu yang ketiga ada adaptasi kurikulum. Lalu ada dukungan sosial hingga keterlibatan orang tua. Ini adalah sistem holistik yang memandang siswa secara utuh. Lalu di sini saya memilih studi kasus nomor 4. Sebuah sekolah menengah di daerah terpencil memiliki gedung yang sudah tua dan fasilitas yang minim, tetapi ingin menciptakan lingkungan yang inspiratif. Nah, rencana pengelolaannya yang pertama kita analisis kondisi fasilitasnya dulu, gedung sekolahnya seperti apa, sarana belajarnya terpenuhi, lalu ada ruang terbuka atau tidak, dan energi dan airnya tercukupi. Nah, untuk rencana pengelolaannya, yang pertama saya akan memanfaatkan sumber daya lokal. Misalnya di sana banyak bambu, kayu, itu bisa dimanfaatkan. Lalu saya akan membuat kebun energi sekolah. Misalnya di sana banyak kebun atau lahan. Di halaman sekolah saya akan memanfaatkan kebun tersebut agar anak-anak bisa bercocok tanam di situ.
Lalu ada warung belajar atau mini koperasi sekolah. Di sana saya akan membuat koperasi yang menyediakan alat-alat sekolah, seragam, buku, dan lain-lain. Lalu saya akan membuat panggung terbuka mini. Nah, eh, saya akan memanfaatkan kayu, bambu untuk membuat panggung tersebut sehingga anak akan menciptakan kreatifnya sendiri. Mereka bisa menampilkan karya mereka gitu. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk kuliah di IKIP Siliwangi. Terima kasih.